Oke, ketemu lagi bareng gua Big Nick di Big Nick Bisik. Sebelum masuk ke tema, ingat jangan lupa subscribe, lonceng, like, and sisain komen buat kita, oke? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bareng gua Big Nick. Sekarang kita ada di rumah dinas Pak Sekda, Pak Agus di Sekda Kota Madya Cirebon. Biasa kita mau ngobrol-ngobrol santai sambil ngeteh. Kebetulan Pak Sekda lagi didampingin sama ibunya bernama istri. Istrinya bernama Ibu Madya. Pak, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah. Itulah modal sehat saat ini. Modal sehat itu adalah modal yang utama. Jadi kita bisa ketemu, bisa nyari rezeki, apa? Amin. Ya, buka aja. Ya buka aja Bu. Pak, buka aja suaranya biar agak kenceng, jadi kameranya bisa menerima suara saya. Soalnya sudah jaga jarak ya. Jaga jarak kita Pak, aman. Pak Sekda, siap. Ini hari Senin. Hari Senin tuh biasanya kesibukan tinggi ya Pak ya? Enggak hari Senin aja sih. Nggak hari Senin aja ya? Senin sampai ke Minggu. Namanya Sekda. Senin sampai Minggu tidak ada hari tanpa bekerja, karena kan sekretaris daerah namanya itu kan kalau disebut dalam susunan pimpinan itu memang jadi orang nomor 3. Tapi kalau jadi orang nomor 1 di ASN-nya orang nomor 1. Ya, jadi kasta tertinggi di ASN tingkat Kota Madya dan Kabupaten adalah Sekda. Karir tertinggi. Karir tertinggi Di daerah. Di provinsi juga sama. Sekda juga provinsi. Jadi kalau mau naik lagi ya harus ke kementerian, ke pemerintah pusat, itu sampai ke jenjang dirjen itu udah tertinggi lah, eselon 1A. Kalau dalam struktur karir ya, struktur karir ASN nih. Pak, jadi Sekda tuh yang Bapak rasain ya, udah berapa tahun sih Pak sekarang jabat Pak? Mau 1 tahun. Oh, mau 1 tahun baru ya berarti Pak Agus ini. Tingkat apa ya, maksudnya yang paling sulit yang menurut Pak Sekda ini terasa di jabatan Bapak tuh apa sih Pak? Jadi memang kalau bicara Sekda itu kan bicara sebuah proses karir. Nggak kemudian kita bisa sampai ke jabatan sekarang itu sebuah proses yang tiba-tiba. Betul. Jadi memang saya pernah awal penempatan itu di kelurahan. Dari kelurahan, dari tingkat yang paling bawah. Kemudian kuncinya adalah saya sekolah, kemudian tugas belajar. Istri tahu persis bagaimana perjalanan hidup saya, karir saya, karena sudah 28 tahun yang mendampingi. 28 tahun. Kemarin ya 28 tahun. Perak udah lewat nih. Perak udah lewat. Sampai kemudian tahapan itu bisa dilalui karena memang karirnya seperti itu. Pola karir yang ada di ASN. Sampai kemudian dari kepala bagian sampai pernah di rumah sakit juga. Rumah sakit Tunjati ya Pak? Ya, hampir 6 tahun lebih lah. Kemudian di asisten, di kepala badan keuangan, dan alhamdulillah sejak Juli 2020 lalu saya diberi amanah oleh Allah melalui Pak Wali Kota untuk menjadi sekretaris daerah. Bukan tugas yang mudah. Betul. Karena semua permasalahan sebelum masuk kepemimpinan itu harus diolah dulu di Sekda. Betul. Bagaimana seluruh permasalahan dari level terendah sampai kemudian masalah-masalah kompleks yang ada di perangkat daerah. Bukan kompleks perumahan, bukan kan ya Pak ya? Itu harus melalui, dan Sekda itu harus mengetahui. Tidak harus mengetahui detail, tapi juga mengetahui secara keseluruhan, secara makro. Yang memang menjadi masalah biasanya sesuatu hal itu sebelum diputuskan kita harus bisa mengetahui sangat detail. Jadi Sekda tuh kayak filternya tuh, kalau di rokok tuh nikotinnya banyak, filternya dulu. Tidak saja filter tapi juga BEM. Ya. Ngeri ya Pak ya. Jadi juga, aduh ya ampun. Ya kuncinya itu kalau kita, karena anak saya sih kalau tetap pulang tuh, kalau sebelum maghrib pulang tuh anak-anak udah kumen sore udah pulang gitu. Biasa pulang malam, berarti kayak gua sama. Gua kan pegawai swasta nih, pulangnya malam juga, kadang pagi.
Kuncinya ya kadang-kadang sampai rumah ada tamu atau ada tugas yang dibawa dari kantor nggak sempat, kalau nggak malam ya pagi setelah subuh baru dikerjain. Pokoknya hari itu harus sudah selesai karena berikutnya tugas sudah harus menanti lagi. Pak, kuncinya nih Pak ya, itu kan Bapak berarti level tertinggi di tingkat ASN kan di daerah ya. Kuncinya bisa ngatur orang segitu banyak Pak. ASN kan banyak banget ya Bu ya di Kota Madya Cirebon ini kan jumlahnya berapa tuh Pak? Ada 4.500. Oh, ngatur 4.500 orang tuh bukan hal yang berbagai karakteristik dari ininya ya. Itu apa tuh Pak triknya tuh? Yang pertama adalah ya saya tadi sampaikan, saya itu berkarir di Kota Cirebon itu dari bawah ya. Jadi tahu persis perjalanan orang-orang yang menjadi level itu ya, teman, kemudian menjadi bagian dari bawahan, teman selevel, kemudian atasan, yang kemudian atasan juga menjadi bagian dari rekan, masuk juga bagaimana beberapa kepemimpinan wali kota dan wakil wali kota. Itu menjadi kunci karena sebetulnya kan tidak saja para ASN diperlakukan sebagai sebuah orang yang harus melakukan suatu pekerjaan, tapi juga mereka punya hati, punya keluar, punya nurani, memanusiakan manusia, dan kemudian dikombinasi dengan pemahaman ketentuan peraturan perundangan. Nih kayaknya nih Pak Sekda Kota nih, Kota Madya Cirebon ini termasuk salah satu sekda se-Indonesia nih yang dicintai sama bawahannya nih, ASN. Karena setahu saya Ibu juga istri Pak Sekda ini, Ibu Madya ini termasuk orang yang aktif penggiat sosial juga. Kalau nggak salah Ibu tuh ini ya aktif di apa namanya Jabar Bergerak ya. Apa tuh Bu kegiatannya Jabar Bergerak tuh? Jabar Bergerak ya banyak kegiatannya. Emang itu fokusnya di sosial kemanusiaan. Emang Jabar Bergerak itu emang tidak ngeribukin bapak. Tidak ngeribukin, tuh bahasa Cirebonnya keluar, tidak ngeribukin. Iya kan? Emang ini mah pure kemanusiaan. Dan memang ada banyak hal yang bisa membantu gitu pemerintah. Tapi nggak ngeganggu-ganggu kegiatan pemerintah. Tapi justru ya, karena memang dananya kan bukan dari APBD, ya kan, tapi dari donatur masyarakat. Siapapun bisa menjadi donatur. Siapapun bisa menjadi donatur. Karena emang tugasnya adalah kemanusiaan. Jadi siapapun yang mau jadi donatur boleh kontak Ibu Madya, ya kan gitu ya. Sementara ini kegiatannya apa sih Bu? Kalau Jabar Bergerak tuh kegiatan sosialnya artinya hal-hal yang seperti apa ya? Ada jangka pendek, menengah, panjang itu? Jadi Jabar Bergerak sendiri juga memang ada beberapa bidang. Ada bidang sosial, bidang keagamaan, pendidikan, takwiyah, pariwisata, kebudayaan budaya, kemudian kesehatan lingkungan, keselin, ada juga bidang hukum. Itu semua bergerak. Jadi mengikuti alurnya sesuai dengan yang ada di masyarakat. Dan kita juga membantu meringankan atau bahkan membantu lah ya, membantu pemerintah dalam hal ini menjadi mitra pemerintah daerah ya. Iya. Berjenjang ya. Bukan, jadi memang kita ini mitra pemerintah, bahkan tidak hanya di Cirebon saja, tapi kita tuh semua yang ada di kota kabupaten yang di kota kabupaten kita bisa berkomunikasi. Di Jawa Barat kan ya. Bahkan sekarang kita ada dari sisi kemanusiaan itu kita ada Palestina, itu dari sisi kemanusiaan ya. Palestina kita menggugah hati masyarakat bisa membantu. Oh, Palestina. Iya, insya Allah, alhamdulillah. Jadi Jawa Barat untuk Palestina. Luar biasa banget ya. Tapi ini gimana Pak, Bu, ini kan sibuk nih dua-duanya, ketemu di rumahnya malam doang. Malam doang. Jadi siang nggak pernah ketemu ya? Pasti otomatis nggak pernah ketemu ya? Kita kadang-kadang ikutan rapat sama dia. Oh, ikutan rapat, jadi ketemunya rapat. Makanya Pak Sekda tuh. Kalau pas rapat. Pak Sekda, Bu Jabar. Anak-anak pada besar Mas. Iya. Anak pada besar, jadi ya mereka juga punya jadwal masing-masing. Tapi udah nggak ada yang di sini ya, Pak ya? Udah gede-gede semua ya, maksudnya udah keluar semua? Ada satu masih di rumah. Oh, di rumah pribadi ya? Kalau ini rumah negara. Yang kedua malah lagi di Malaysia. Yang ketiga lagi di Jogja. Malaysia TKI, Pak? Iya. Oh, nggak mungkin ya?
Ya namanya anak Pak Sekda jadi TKI nggak mungkin ya. TKI. Iya, tenaga kerja Iya, Indonesia. tenaga kerja kan? Indonesia Tapi di level yang berbeda. di expert lah. Expert ya. Accenture. Bagian apa? Di IT, Di teknologi informasi. Luar biasa ya kalau kita dengar dari tadi obrolan ini tuh isinya kesibukan, gue bingung santainya kapan. Terus Pak, kalau ngisi santainya ngapain sih Pak? Saya kalau Sabtu nggak ada acara ya, Boleh. saya me time. Me time-nya apa tuh? Me time-nya apa? Saya Makan mie sambil apa gitu bukan? Saya me time-nya olahraga. Me time-nya olahraga. Kalau nggak ada acara Sabtu pagi itu saya pasti olahraga. Apa olahraganya Bapak? Golf. Gue pikir gaplek, kagak ada. Sekda main gaplek kagak ada, Bro. Golf. Golf dan Di itu ya, Pak? sini sih pernah. Di Ciperna ya? Dan pernah juga ya tiap tahun kalau misalnya sebelum pandemi memperkuat Porpemda kan ada Porpemda. Porpemda ya. Gitu. Oh berarti profesional juga ya Pak ya? Ya masuknya udah Ada atlet lah. luar biasa Bro. Ada atlet. Kalau Ibu Madianya ngapain? Kalau waktu-waktu senggang ngumpul sama alumni? Enggak? Baru hari Minggu nggak ada acara itu family time. Family time. Oh jadi Sabtunya me time, Minggunya family time. Patut dicontoh Bro. Di jalan-jalan ya. Iya, sepeda makan. makan. Kalau nggak sepedahan juga. Jadi tuh sama. kalau Ibu me time-nya nggak ada? Ada lah. Langsung family? Oh ada, tetap ada. Ada tetap kan barang-barang teman-teman itu happy. Teman-teman alumni ya? Kadang-kadang alumni ya kita alumni. Ya alumni. Ibu alumni mana ya? Tetangga. Tetangga. Gitu ya Bro, tadi di awal Pak Sekda ngomong mencapai jabatan sekdanya itu beliau ini terus dari kelurahan, terus pernah di mana sampai akhirnya sekarang jadi sekda. Artinya ketika lu pengen mencapai sesuatu yang di puncak, level puncak, lu nggak bisa instan Bro. Lu pengen jadi bos terus tahu-tahu jreng, enggak lah, lu perih dulu lah, jual kolak dulu, baru jual apa gitu terus gitu. Sampai akhirnya besar, berkembang, dan bisa jadi manusia seutuhnya. Yang seutuhnya dalam konteks tadi berjaya secara finansial, secara posisi, secara jabatan mungkin kalau di Pak Sekda. Nggak ada sesuatu yang lu bisa dapat secara instan tuh nggak ada. Kalaupun ada, ya mie instan. Betul, setuju itu. Bagaimana proses itu dilalui, bagaimana kemudian kita melewatinya. Tentunya memang selain kesungguhan kita bisa melakukan sesuatu, kemudian yang paling penting berdoa. Selalu misalnya kita selalu dalam lindungan Allah. Dan yang paling penting orang yang di sebelah. Ya, yang di sebelah adalah pensupport ya Pak. Iya, itu ya. Support. Jadi lu jangan remehin istri lu Bro. Kalau yang udah punya bini nih, jangan pernah ngeremehin istri. Pendamping itu menjadi bagian penting. Bagian terpenting. Suksesnya laki-laki, di belakang ada wanita. Makin banyak wanita di belakang, makin sukses. Enggak ya Pak, ya? Enggak gitu ya. Bang Made langsung melotot. Pak, kasih tips Pak buat teman-teman viewer nih, pemuda-pemuda Indonesia tuh saya selalu memberikan warna kepada pemuda Indonesia itu harus jadi pemuda yang memang gigih, terus fokus, disiplin. Karena kita ngelihat pemuda yang sekarang, Bapak tahu lah, sekarang musim gadget, mainan gadget aja. Sekarang sekolah karena pandemi nih pakai daring kan Pak, anak-anak lebih sering main handphone dibandingin ngobrol sama temennya, belajar. sama orang tuanya. Bahkan tadi Pak, karena gadget orang jadi nggak ngobrol, kan dia sibuk sama gadgetnya. Jadi Mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. itu bagus Pak. Kalau game itu dia nggak ngobrol sama sampah-sampah, temennya di sebelah tuh asik sendiri aja gitu. Nah tipsnya apa Pak? Kira-kira buat pemuda Cirebon khususnya, Indonesia pada umumnya? Bahwa segala sesuatu yang tadi kami sampaikan itu harus berproses. Bagaimana proses itu dijalankan itu kita berharap sih untuk para generasi muda yang tadi sampaikan Mas Diko, saya setuju. Kita fokus. Kita fokus mengerjakan sesuatu hal yang kita senangi, tapi juga kita punya sebuah perspektif ke depan. Kita mau jadi apa sih?
Betul. Nah, itu yang kita harus tuju. Tapi step-stepnya sudah kita Lalui belum? petakan gitu. Iya. Saya harus setelah ini harus ke sini. Jadi jangan puas pada satu posisi, satu kondisi. Begitu kondisi tercapai masih ada tahapan yang harus Berikutnya. Jadi itu kuncinya. Kedua, ya jangan pernah berhenti untuk belajar. Jangan pernah berhenti untuk membaca. Membaca. Pantesan banyak buku sini. Buku. Ini bukan buku, kitab. Al-Quran. Pak Sekda sama Bu Sekda nih rajin baca. Ngaji. Iya, Luar kuncinya biasa. itu sekolah, baik sekolah formal, sekolah informal, karena bagaimanapun itu menjadi bagian dari pembentukan. Sekolah formal itu menjadi bagian dari pembentukan analisis kita, pola pikir kita, ditambah dengan sekolah-sekolah informal lain, baik untuk diklat atau kursus, itu menjadi bagian penting. Karena kalau kita puas pada satu kondisi, perubahan di depan itu jauh lebih cepat. Dan satu hal lagi mungkin jangan lupakan Tuhan ya Pak. Oh pasti. Jadi usahanya yang Kemudian keras. dari usaha-usaha itu kita serahkan sepenuhnya Pada hak prerogatif Allah Iya. yang menentukan. Aduh asik banget Pak, saya minum dulu. Iya, kita minum. Nggak ditawar-tawarin soalnya. Iya. Karena ngobrol terus. Bu, kita minum ya Bu. Kita dapat nih. Ini teh aja, ini kan teh itu kan Bismillah. Lambang pergaulan Anda. Teh itu sehat. Saya lebih suka teh Pak daripada kopi. Pak. saya penikmat kopi. Oh, penikmat kopi ya. Saya doyan ke kafe kopi. Tapi Saya pesannya kopi tetap. buatan ini nih, nggak ada duanya. Tapi kopinya harus yang khusus, Oh, kopi khusus lah ya. yang di apa namanya? Itu ya di grill sendiri apa? Enggak, sudah. Oh sudah bubuk. Cuma bilang Bilang cinta. Lambang cinta. Alhamdulillah ya, gue pas datang ke sini ternyata Pak Sekda ini termasuk orang yang hobi apa namanya bercanda juga. Gitu. Jadi kita tuh nggak kaku gitu ya. Ada kan namanya jabatan tertentu itu. Kalau level-levelnya udah sekelas Sekda itu kadang mukanya manyun aja. Itu ada juga. Kalau ini murah senyum gitu. Baik, Pak Sekda, Ibu Madya, terima kasih sudah mau menerima Sama-sama Mas Niko Niko dan tim Piknik Bisik. Jadi nambah-nambah wawasan, pengetahuan buat teman-teman yang nonton juga kan gitu. Barangkali ada pesan yang mau disampaikan Pak Sekda untuk terakhir saja menit terakhir. ya. Jadi terima kasih Mas Niko sudah memberikan kesempatan kepada kami, keluarga kami untuk bisa ngobrol-ngobrol santai. Tapi karena juga bagaimanapun jabatan sekda itu nggak bisa lepas, apalagi sekarang lagi situasi pandemi. Jadi melalui forum ini, Ya. melalui channelnya Mas Niko, kami ingin mengajak masyarakat yang mendengar channel Mas Niko, kita masih belum selesai pandemi. Belum selesai pandemi. Kita harus tetap menjaga protokol Prokes. kesehatan di semua Aspek kegiatan. kehidupan dan kegiatan. Itu satu-satunya cara kita untuk bisa melewati pandemi. Ya. Karena saya pernah menjadi bagian dari yang Ya, terkonfirmasi. saya dengar. Bagaimana stigma yang ada, ya Saya itu luar dengar biasa. ikut berduka Pak. Ya, jadi ikut Tetap prihatin. aja melalui channel ini supaya kita semua sehat, kita semua bisa melewati. Kuncinya jaga prokes. Oke. Dan yang terakhir selalu berdoa. Selalu berdoa. Oke, Ibu Madya ada terakhir yang mau disampaikan di menit-menit terakhir? Buat saya, buat anak-anak remaja, siapapun, mau remaja, mau tua, mau muda, apapun, tetaplah menjadi orang yang selalu menebar manfaat. Menebar manfaat. Karena jadi orang yang bermanfaat sampai detik-detik nafas terakhir. Luar biasa. Oke, Sobat Piknik Bisik, demikian obrol-obrol santai, bincang santai, bincang asik bareng Piknik bersama Pak Sekda dan istri. Mudah-mudahan obrolan kita hari ini, malam ini bisa menjadi manfaat, inspirasi buat teman-teman viewer semua. Dan harapan dari saya pribadi kepada viewer semua, apa yang tadi tersampaikan ada yang tersirat luar biasa dari Ibu Madya, bahwasanya selama kita hidup jadilah orang yang bermanfaat, jadilah manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya, karena kita makhluk sosial. Selama nafas masih berhembus, jadilah orang-orang yang bermanfaat. Sekian, terima kasih, sampai ketemu lagi di Piknik Bisik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.